Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Gaisani Syakirafilah dari kelas F dengan NIM 2350191210. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Triterpenoid pada daun sirsak. Presentasi ini membahas mengenai kandungan triterpenoid pada daun sirsak, metode isolasi yang digunakan untuk memperoleh senyawa tersebut, teknik identifikasinya menggunakan uji fitokimia dan analisis instrumental, serta aktivitas farmakologi dan potensi pemanfaatannya dalam pengembangan obat berbasis bahan alam. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya penelitian senyawa triterpenoid sebagai salah satu kandidat bahan baku obat herbal dan juga fitofarmaka. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan slide pertama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian mengenai isolasi senyawa triterpenoid pada daun sirsak. Nah, seperti yang kita tahu, daun sirsak itu merupakan salah satu tanaman obat yang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa daun sirsak itu memiliki potensi yang sangat besar untuk terus diteliti secara ilmiah. Nah, potensi tersebut itu berasal dari kandungan berbagai metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, acetogonin, dan juga triterpenoid. Nah, masing-masing senyawa memiliki aktivitas biologis yang berbeda-beda. Namun, pada penelitian ini fokus utamanya adalah triterpenoid karena memiliki manfaat yang cukup luas. Nah, triterpenoid itu diketahui mempunyai berbagai aktivitas farmakologi, diantaranya sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas antiinflamasi untuk mengurangi peradangan anti kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker, serta antidiabetes yang berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah. Aktivitas-aktivitas ilmiah yang membuat senyawa triterpenoid menjadi sangat menarik untuk dikembangkan sebagai kandidat bahan obat. Namun, agar manfaat tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, senyawa triterpenoid harus diisolasi dan diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, proses isolasi bertujuan memperoleh senyawa dalam keadaan murni, sedangkan identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa struktur dan jenis senyawanya. Dengan demikian, potensi triterpenoid dari daun sirsak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pengembangan obat di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai isolasi dan identifikasi triterpenoid dari daun sirsak itu menjadi langkah penting sebagai dasar pengembangan bahan alam di bidang farmasi. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan klasifikasi ilmiah dari tanaman sirsak dengan pertama yaitu Kingdomnya Plantae, yang mana artinya sirsak termasuk kelompok tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Nah, dengan divisi Magnolipeta, yaitu kelompok tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang menghasilkan biji di dalam buah. Kelas Magnolipisita yang merupakan kelompok tumbuhan dikotil dengan ciri memiliki dua keping biji, akar tunggal, dan tulang daun menyirip atau menjari. Dengan ordo Magnoliales, yaitu kelompok tumbuhan berbunga yang umumnya memiliki kandungan metabolit sekunder yang cukup beragam. Dan juga famili Anonaceae, dikenal sebagai suku sirsak-sirsakan yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman buah maupun tanaman obat. Genus Annona yaitu kelompok tanaman yang memiliki karakteristik buah berdaging dan banyak mengandung senyawa bioaktif. Dan yang terakhir ada spesies Annona muricata L sendiri, merupakan nama ilmiah daun sirsak yang menjadi objek penelitian ini huruf L, yang mana menunjukkan bahwa spesies ini pertama kali didefinisikan oleh ilmuwan Carl Linnaeus. Dengan mengetahui klasifikasi ilmiahnya, kita dapat mengidentifikasi posisi tanaman sirsak dalam sistem taksonomi dan mempermudah proses penelitian, terutama dalam mengkaji kandungan senyawa aktif seperti triterpenoid yang terdapat pada daun sirsak. Lalu, daun sirsak juga memiliki banyak senyawa kimia alami yang disebut dengan senyawa fitokimia.
Senyawa ini merupakan hasil metabolisme sekunder tanaman yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan hama, jamur maupun kondisi lingkungan. Menariknya senyawa-senyawa tersebut juga memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Pada daun sirsak, terdapat beberapa golongan senyawa penting, yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, asetogonin, dan juga triterpenoid. Masing-masing memiliki mekanisme kerja yang berbeda, misalnya flavonoid yang mampu menangkap radikal bebas, sehingga dapat mencegah kerusakan sel, sedangkan tanin dan saponin berperan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi. Aset Asetogenin merupakan senyawa yang cukup khas pada daun sirsak dan juga banyak diteliti karena kemampuannya yang menghambat produksi energi pada sel kanker, sehingga pertumbuhan sel tersebut dapat ditekan. Sementara itu, triterpenoid sendiri menjadi fokus penelitian ini karena memiliki struktur kimia yang kompleks dan telah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis yang menjanjikan. Dengan adanya berbagai kandungan fitokimia tersebut, daun sirsak memiliki potensi, khasiat, yaitu sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi, anti kanker, dan antidiabetes, antimikroba, antihipertensi, hepatoprotektif, imunomodulator. Nah, oleh karena itu, penelitian ini lebih lanjut terhadap senyawa triterpenoid perlu dilakukan agar potensi tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan dimanfaatkan dalam pengembangan obat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu senyawa triterpenoid. Nah, triterpenoid itu merupakan salah satu golongan metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Nah, termasuk itu daun sirsak. Metabolisis sekunder sendiri adalah senyawa yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan tanaman, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap hama, penyakit, maupun stres lingkungan. Secara struktur, triterpenoid itu tersusun dari 6 unit isoprena atau C5H8 sehingga memiliki 30 atom karbon atau C30. Nah, senyawa ini itu dibentuk melalui jalur asam mevalonat dengan squalene sebagai prekursor utama, yang kemudian mengalami proses siklisasi dan modifikasi hingga menghasilkan berbagai jenis triterpenoid. Yang membuat senyawa ini menarik itu untuk diteliti adalah karena memiliki beragam aktivitas farmakologi seperti antioksidan untuk menangkal radikal bebas, antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, antidiabetes yang membantu mengontrol kadar gula darah, anti kanker yang berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker, serta hepatoprotektif dan antimikroba yang berfungsi melindungi hati dan juga memperhambat mikroorganisme. Nah, oleh karena banyaknya manfaat tersebut, triterpenoid itu menjadi salah satu senyawa yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat berbasis bahan alam. Nah, oleh sebab itu diperlukan proses isolasi dan identifikasi agar senyawa eh, lebih agar senyawa yang diperoleh benar-benar murni dan dapat diteliti oleh lebih lanjut aktivitas biologisnya. Setelah kita mengetahui apa itu triterpenoid, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita memperoleh senyawa tersebut dari daun sirsak. Nah, proses ini itu disebut dengan isolasi, yaitu serangkaian tahapan untuk memisahkan triterpenoid dari senyawa lainnya hingga diperoleh dalam bentuk yang lebih murni. Nah, tahap pertama itu ada preparasi sampel, yang mana daun sirsak itu yang segar dikeringkan pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air daun, eee, tanpa harus merusak senyawa aktif. Terus setelah itu daun dihaluskan menjadi serbuk simplisia agar proses ekstraksi itu bisa menjadi lebih efektif karena luas permukaan kontak dengan pelarut semakin melebar. Terus tahap kedua yaitu ada ekstraksi, yang mana serbuk simplisia tadi itu dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Etanol ini dipilih karena mampu, eee, melarutkan berbagai metabolit sekunder termasuk triterpenoid. Terus untuk setelah proses maserasi selesai, larutan itu disaring dan pelarutnya itu diuapkan menggunakan, rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak yang kental. Nah, tahap ketiga adalah fraksinasi. Tahap
Ekstrak yang kental tadi itu disebut dengan fraksi. Nah, itu nanti dipisahkan menggunakan pelarut dengan tingkat kepolarangan yang beda. Tujuannya vaksinasi adalah mengkelompokkan senyawa berdasarkan sifat kepolarannya sehingga triterpenoid itu lebih mudah dipisahkan dari senyawa lainnya. Terus, dia akan dipisahkan dari polar, semipolar, dan, eee, nonpolar. Polar, semipolar, dan nonpolar. Nah, pelarutnya itu biasanya ada N-heksan, etilbutana, etil asetat, terus dan juga air. Nah, untuk tahap keempat itu adalah isolasi dan juga pemurnian fraksi yang diduga mengandung triterpenoid itu kemudian dipisahkan, habis itu menggunakan kromatografi kolom. Selanjutnya dengan kromatografi preparatif hingga diperoleh senyawa tunggal. Nah, selama proses ini itu dilakukan pemantauan menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, untuk memastikan bahwa proses pemisahan berjalan dengan baik. Tahap terakhir itu adalah diidentifikasi. Setelah diperoleh senyawa yang murni, dilakukan identifikasi menggunakan berbagai teknik spektroskopi seperti IR, MR, NMR, dan untuk memastikan struktur kimia dari senyawa tersebut. Jadi tujuan utama isolasi ini adalah memperoleh triterpenoid, yang dalam bentuk murni sehingga dapat diidentifikasi secara akurat. Nah, setelah senyawa triterpenoid itu berhasil diisolasi, tahap selanjutnya itu adalah identifikasi. Nah, tujuannya identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa senyawa yang diperoleh itu benar-benar merupakan triterpenoid, sekaligus mengetahui bahwa karakteristik dan strukturnya. Pada penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu uji fitokimia dan analisis instrumental. Yang pertama, uji fitokimia, yang berfungsi sebagai uji pendahuluan atau uji kualitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya triterpenoid. Yang pertama itu dari uji fitokimia itu ada uji Lieberman-Burchard. Nah, ini digunakan itu reagen yang terdiri dari asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Jika sampel mengandung triterpenoid, itu akan berbentuk warna hijau atau hijau kebiruan. Perubahan warna ini itu terjadi karena reaksi antara reagen dengan triterpenoid. Yang kedua ada uji Salkowski itu reagen yang digunakan adalah asam sulfat pekat dalam kloroform. Hasil positif itu ditandai dengan munculnya warna merah atau merah kecoklatan pada lapisan kloroform yang menunjukkan adanya senyawa golongan triterpenoid. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga ada uji Lieberman-Burchard modifikasi. Prinsipnya itu hampir sama dengan uji sebelumnya, namun menggunakan komposisi reagen yang dimodifikasi sehingga hasilnya itu lebih jelas. Jadi kalau jika positif, larutan itu akan berubah menjadi hijau tua atau hijau kebiruan. Nah, yang mengindikasikan adanya kerangka triterpenoid. Yang terakhir itu ada uji Burchard. Pada uji Burchard ini hasil positifnya ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau violet setelah penambahan reagen. Warna ini itu menjadi indikator lain bahwa sampel kemungkinan itu mengandung triterpenoid. Namun perlu diingat bahwa uji fitokimia itu hanya menunjukkan indikasi keberadaan triterpenoid. Untuk memastikan struktur senyawanya, kita itu perlu analisis instrumental. Nah, untuk analisis instrumental itu, tujuannya itu untuk memberikan hasil yang lebih spesifik dan akurat. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis. Nah, metode KLT ini tuh biasanya digunakan untuk melihat profil komponen hasil isolasi sekaligus memantau tingkat kemurnian senyawa. Pada gambar terlihat adanya beberapa noda pada KLT setelah disemprot dengan reaksi anisaldehida asam sulfat dan dipanaskan. Nah, munculnya noda berwarna ungu atau biru yang menjadi ciri khas adanya senyawa triterpenoid dilihat dari UV 254 atau 365. Terus yang kedua ada spektroskopi inframerah IR, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul. Jadi dari spektrum dapat diamati adanya serapan khas seperti gugus OH, CH, C rangkap 2O, dan juga C rangkap 1O,
informasi ini itu membantu memastikan bahwa struktur senyawa itu sesuai dengan karakteristik triterpenoid. Yang ketiga itu ada spektrofotometri massa (MS) yang mana alat ini itu menentukan massa molekul melalui puncak ion molekul atau M+, sekaligus menghasilkan pola fragmentasi. Pola fragmentasi ini yang sangat penting karena berfungsi sebagai sidik jari molekul yang membantu peneliti memastikan identitas senyawa secara lebih akurat. Jadi identifikasi senyawa triterpenoid ini tidak cukup hanya dengan satu metode. Karena kalau untuk uji fitokimia sendiri memberikan bukti awal secara kualitatif, sedangkan analisis instrumental itu seperti KLT, IR, dan MS itu memberikan konfirmasi yang lebih spesifik mengenai kemurnian, gugus fungsi hingga struktur molekulnya. Jadi kombinasi kedua pendekatan inilah yang menghasilkan identifikasi senyawa triterpenoid yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, menggunakan uji fitokimia dan juga analisis instrumental, kita dapat memastikan bahwa senyawa yang kita peroleh tadi memang termasuk golongan triterpenoid. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menampilkan dan menjelaskan beberapa senyawa triterpenoid yang berhasil diisolasi dari daun sirsak. Yang pertama ada senyawa lupeol, yang mana lupeol itu merupakan triterpenoid pentasiklik yang memiliki gugus hidroksil atau atom OH. Gugus ini itu berperan dalam aktivitas biologisnya terutama sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Selanjutnya terdapat juga alfa amirin dan juga beta amirin. Keduanya merupakan senyawa isomer, yaitu memiliki rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya sedikit berbeda. Nah, perbedaan struktur ini yang menyebabkan aktivitas biologis keduanya juga dapat berbeda meskipun masih berada dalam golongan triterpenoid. Nah, berikutnya ada asam ursolat dan juga asam olenolat. Nah, kedua senyawa ini itu mempunyai gugus karboksilat atau COOH, yang mana sehingga termasuk triterpenoid asam. Terus untuk senyawa-senyawa ini itu banyak menarik perhatian karena memiliki potensi aktivitas biologis yang cukup luas. Jika diperhatikan, seluruh senyawa pada slide ini itu memiliki kerangka dasar yang hampir sama yaitu triterpenoid pentasiklik. Namun, perbedaan gugus fungsi dan susunan strukturnya menyebabkan setiap senyawa memiliki karakteristik dan aktivitas farmakologi yang berbeda. Jadi, hasil isolasi menunjukkan bahwa daun sirsak itu eee, mengandung beberapa jenis triterpenoid penting yang berpotensi dikembangkan oleh lebih lanjut sebagai senyawa aktif di bidang farmasi. Nah, kelima senyawa yang tadi, itu merupakan senyawa contoh triterpenoid pentasiklik yang dilaporkan terdapat pada genus Annona. Terus struktur dasarnya terdiri dari 4 cincin sikloheksana dari A sampai D dan juga satu cincin siklopentana yaitu cincin E yang mana perbedaan gugus fungsi dan posisi substituen menyebabkan variasi aktivitas biologis masing-masing senyawa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui contoh-contoh senyawa triterpenoid yang berhasil diisolasi dari daun sirsak, pertanyaannya pasti bakal apa sih manfaat dari senyawa-senyawa tersebut bagi kesehatan? Nah, jawabannya itu bisa dapat dilihat dari berbagai aktivitas farmakologinya. Yang pertama, aktivitas sebagai antioksidan, yang mana triterpenoid itu mampu menangkap radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Dengan demikian, senyawa ini itu membantu melindungi sel dari melindungi sel tubuh dari stres oksidatif yang menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif. Aktivitas kedua adalah sebagai antiinflamasi. Triterpenoid juga bekerja dengan menghambat pembentukan mediator inflamasi sehingga dapat mengurangi peradangan, pembengkakan, dan juga rasa nyeri. Selanjutnya adalah aktivitas kanker, anti kanker. Beberapa jenis triterpenoid itu dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, memicu apoptosis atau kematian sel secara terprogram, serta mencegah penyebaran sel kanker ke jaringan lain. Selain itu, triterpenoid juga memiliki aktivitas antidiabetes. Senyawa ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat
sehingga kadar glukosa darah menjadi lebih terkontrol. Nah, beberapa triterpenoid juga bersifat hepatoprotektif, yaitu membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas maupun zat toksik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satu golongan senyawa triterpenoid itu dapat memberikan berbagai efek terapeutik. Nah, inilah yang membuat triterpenoid dari daun sirsak menjadi sangat menarik untuk diisolasi, diidentifikasi, dan juga dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat bahan baku obat berbasis bahan alam. Jadi, kesimpulan semua ini yaitu daun sirsak merupakan salah satu tanaman obat yang berpotensi sebagai sumber senyawa triterpenoid. Nah, senyawa ini tuh diketahui memiliki berbagai aktivitas farmakologi tadi seperti antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, anti diabetes, anti kanker, dan juga hepatoprotektif. Sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku obat berbasis bahan alam untuk memperoleh senyawa triterpenoid yang murni. Dilakukan proses isolasi melalui tahapan preparasi sampel, ekstraksi, fraksinasi, pemisahan, dan juga pemurnian. Selanjutnya, identifikasi dilakukan menggunakan uji fitokimia serta analisis instrumental seperti KLT, FETR, NMR, dan juga spektrofotometrasa sehingga struktur dan kemurnian senyawa dapat dipastikan secara akurat. Nah, oleh karena itu, isolasi dan juga identifikasi triterpenoid itu dari daun sirsak menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan obat herbal dan fitofarmaka yang aman, efektif, dan juga berkualitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai isolasi dan identifikasi senyawa triterpenoid dari daun sirsak. Semoga materi yang telah saya sampaikan, telah saya paparkan, itu bisa menambah wawasan mengenai potensi senyawa bahan alam dalam pengembangan obat. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila dalam penyampaian saya maupun materi masih terdapat banyak kekurangan. Sebelum saya nutup, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberi. Semoga ilmu ini membawa manfaat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.